2, Buka kita buka hari yang baru sebagai semangat langkah ke depan. Jadi pribadi baru. Bukan kita buka jalan yang baru, terbakar senyuman dan gembira dalam suasana baru. Bukalah semangat 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 baru. Olahraga ke Uluwatu. Cakep. Kalau habis olahraga jangan minum es. Cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Showcase. Selamat datang di Showcase, tempat diskusi tanpa solusi. Ya, itu dia. Solusi adanya di? Adanya di coach-coach ini. Kita hari ini ada tamu, guys. Ini kita ngobrol ngabuburit kita kedatangan tamu di Kedatangan coach. Asik. Tapi coach yang ini bukan Sintayong. Bukan dong. Bukan. Ini coach Hotahe. Nah, gini-gini, bro. Caya. Serem bintang tamu. Ada dua ya. Itu dia. Ada coach Rojak, kita manggilnya Ayah Ojak. Lah, badan gua anak gua mah bagus gitu. Bukan asli Depok ya. Iya. Sama coach Depriza. Oke. Selamat datang coach. Salam bugar. Bugar sepanjang usia. Woi, itu dia. Ini kok. Obrolan kita nih seru banget, harus ngomongin tentang kesehatan Asik. juga. Memang ya. harus diundang. Coba lihat. Jangan badan mukanya deh, Pak. Kayak kurang nutrisi, kurang hormon muka kita ya. Ini korban-korban pedang Umar bin Khattab ini. Dagingnya. Apa kabar? Korban bantal. Kabar bantal. Jangan tidur. Itu dia. Iya. Ngomong-ngomong nongkrong ngabuburit kita hari ini, kita akan ngomongin tentang berbagai macam terkait tentang kesehatan. Kesehatan malah ya, kebugaran. Stay fit. Stay fit. Stay fasting. Makanya tadi salam bugar. Tadi itu langsung begini. Kalau salam kebajikan beda lagi. Iya. Itu masalahnya pejabat. Apa kabar? Coach Q. Apa kabar coach? Alhamdulillah. Luar biasa. Keren. Selalu seger. Itu yang kita lihat first time kalau ngelihat orang-orang kebugaran tuh seger-seger. Keren itu. Makanya kita yang layu-layu kayak Bayam sore nih harus banyak belajar. Bayem. Gak mau dia kapan disebut katanya. Gimana coach lagi apa nih? Puasa-puasa gimana? Kondisinya kesehatan Ya, gimana? jadi puasa tuh sebenarnya nggak ada ngaruh ya di kita ya. Widih. Artinya ya kita nahan makan aja. Ya. seharian. Betul. Jadi kalau aktivitas olahraga, aktivitas pekerjaan, ya dan lain-lain tuh masih tetap sama. Oke. Sama aja. Nggak ngaruh. Nggak ngaruh Ya. malah ya. Jadi walaupun nggak makan, latihan tetap 2 jam, 3 jam. Tetap 2 jam 3 jam. 2 jam 3 jam. Tapi jamnya sama, jam latihannya jadwalnya sama. Saya kalau secara pribadi latihan pagi tuh, ya habis subuh. Kalau misalnya lagi nggak ada acara tuh pasti subuh. Kemudian sampai 2 jam tuh. 2 jam. 2 Nah, jam. sore kalau kosong olahraga lagi 1-2 jam lah. Nah, Kalau boleh tahu nih olahraga yang ya mungkin kita nggak pernah tahu ya gimana intensitas atau Ya. format olahraganya. Kira-kira olahraganya apa sih coach? kalau saya kan memang kebetulan lagi seneng weight training ya, workout ya, Workout. latihan beban. Nambah itu ya berarti Iya. ya? Workout namanya ya. Iya, karena tubuh kita nih kan diciptakan sama Allah tuh otot-otot. Ya, Oh oke. gitu. Nah, otot nih kalau nggak dilatih lembek. Iya nih agak Kalau lembek jadi tempat lemak. Agak kita banget lagi tuh. Iya lagi. Jadi ketika dia diperkuat maka akan terjadi pembakaran. Lemak-lemak di sekitarnya akan lebih dikit. Nah, itu weight namanya, weight Iya. training. Workout itu. Udah itu kan ngebentuk juga, badannya jadi keren. Ya kan? Untuk penampilan. Kayak kertas dilipat-lipat. Nah, Kayak ratu sobek dong. Apalagi kalau anak muda kan badannya keren. ya. Wah itu tuh lagi tren tuh sekarang tuh. Wak. Iya. Nge-gym, di foto gitu kan. Gue juga sebagai yang menggelambir gini kadang-kadang juga suka. Tapi orang buncit selalu punya pembelaan. Katanya bahagia katanya. Iya. Padahal nggak sehat.
Beda lagi sama Coach Ojak nih. Kocok nih, boleh. Kan bentuknya beda nih. Ya. Settingan mesinnya beda. Siap. Betul, bro, fisiknya beda. Aktivitas keseharian masih seperti biasa sama kayak Coach Dev Rizal karena kita sudah bergerak di bidang olahraga pasti tidak ada sesuatu yang berubah dari Coach, izin ya, aktivitas Coach, olahraga. Oke, siap. Nah, kalau saya memang terbiasa kardio. Kardio. Ya, pelatihan kekuatan untuk otot-otot jantung gitu. Kalau Coach Dev kan tadi angkat beban. Kalau saya angkat beban kehidupan. Lagunya ada Bila nih. Ada Bila. Nah, ya menderita. Bener banget kayak Coach Dev bilang tadi kan biar kita enggak minggir aja nih, mepet kayak di apa? Kita senderan di tembok, Iya, udah kayak mendoan gitu letoy. Kayak gorengan ya, Pak. Ya. Apa olahraga dengan apa penguatan otot-otot sangat penting sih Oh, gitu. gitu. Karena itu kan jadi apa ya yang paling inti Oke. buat menyangga seluruh tubuh kita ya otot-otot itu sendiri gitu loh. Iya bang, kita juga nih anaknya olahraga banget nih Pak. Lihat spesiasi itu. Lu mau nanya nggak? Mana tangannya gini. Kalau ini seringnya kalau ini seringnya ngotot nih. Iya. Bukan olahraga ngotot. Tapi ngotot dia. Berarti Coba bang, gimana tuh? Tapi kalau olahraga gitu harus dibarengin dengan pola makan yang bagus apa enggak sih? Ya pastinya itu karena gini satu goals yang harus kita dapatkan adalah bukan hanya sekedar pergerakan fisik tapi pola makan juga harus dijaga gitu. Pastinya kebutuhan nutrisi seimbangnya gitu kan itu harus terpenuhi juga. Jangan sampai kita udah capek-capek olahraga tapi tidak diimbangi dengan pola makan yang bagus dan sehat gitu sih. Jadi kalau udah begitu mah jam-jamnya juga. Nah kalau bulan puasa, Hmm. biasanya kan kalau nggak bulan puasa tuh sore atau pagi, malam. Kalau bulan puasa olahraganya berarti jam-jamnya? Iya. gimana Coach Dev? Jadi gini, kita kan sahur ya. Iya. Sahur nih kalau teman-teman kita nih sahurnya biasanya banyak ya. Ya. Iya Saya sih Pak. sahur kuli. Yoi. Artinya sahur itu kan udah ada energi kan. Ya. Ada Oke. nasi, lauk pauk. Udah ya lengkap kan? ya. Belum minumnya, terus Betul. sisa es campur semalam ya. Tahu lagi, iya lagi. Kebanyakan jajan. Apalagi kan jalan-jalan ke masjid ya kan. Iya. Tajul mana. Nah, Benar, itu benar. jadi di pagi hari itu energi kita lagi banyak. Oke. Oh gitu. Karena kan makanan ketika kita makan nggak langsung menjadi energi, dia ada proses. Tidak langsung terurai dengan sendirinya. gitu. Karbohidrat tuh 1-2 jam. Artinya habis sahur jam 6, jam 7 masih oke untuk olahraga. Jadi kalau saran saya olahraga pagi itu ya kardio. Kardio. Ya, misalnya lari-lari kecil. Oh, Ya, lari. kecil-kecil aja, jangan gede-gede. Jalan cepat, jalan cepat. Goes boleh goes. Goes boleh. Jalan boleh, ya kan. Kemudian naik sepeda, tapi jangan ke gunung. Ya, ntar naik ke ujung aus. Itu tadi. Baru sahur dah. Itu ausnya ya kadang-kadang. Ah, Saya takutnya ausnya doang sih. Jadi yang memang aktivitas yang tidak mengeluarkan Banyak cairan. Cairan. Karena kita nanti khawatirnya dehidrasi. Ya betul. Cairan itu kan ketika kita olahraga ada sekresi namanya. Ya kan cairan keringat gitu kan. Iya. Nah, jadi pagi hari itu masih oke, kardio ya. Kardio. Kardio. Nah, Kalau beban? kalau beban, nah memang beban saya sarankan. Jadi gini, teman-teman misalnya nih yang perutnya agak buncit ya. Aduh. Aduh lagi. Bukan- Tahan apa? Tahan apa? Tahan apa? Nah, kalau perutnya agak buncit nih, Ramadan ini waktu yang tepat. Yes. Waktu yang untuk tepat. mengurangi tuh perut. ya kan? Oh. Kenapa? Karena gini, ini peristiwa sedikit agak ini ya, agak Ya. sedikit teoritis. Oke. Tubuh kita ya pada saat lapar, Saat ya, lapar. itu kan glikogennya turun tuh. Oke. Nah, tubuh kita merespon ketika glikogen turun, maka dia ngeluarin lemak. Oh Iya. gitu. Di mana nih visceral fat namanya? Division. Lemak. Defisit? Jadi tubuh kita ini bukan hanya lemak di luar tuh. semua. Lemak di luar itu bagian terakhir. Proses pengecilan lemak. Lemak di kulit Yang maksudnya, paling Coach? wajib Ya. ya di bawah kulit. Di bawah ya. kulit. Di bawah Oh, kulit kulit ya. ya. Yang paling wajib pertama diambil tuh di visceral fat, di sistem organ. Oh di hati, paru-paru Hati, gitu. pembuluh darah. Oh, dia punya lemak sendiri ya? Wah. Dia ada lemak lagi. Lemak kan ada berapa jenis? Gitu. Jadi ada yang kolesterol tuh kan di pembuluh darah. Glycerol. Ya, udah itu visceral fat. Kan ada kadang-kadang di jantung tuh ada lemak. Oh iya itu yang Itu sering bisa mengganggu menghambat proses ya. organ kita. Nah, itu yang pertama diambil Oh itu dulu. untuk jadi energi. Jadi yang di bawah kulit itu untuk terakhir. Malah terakhir. Oh. Nah, jadi ketika kita olahraga pada sore hari, ya pas Ramadan, ketika gula udah turun, maka tubuh mereaksi ini kebesaran Allah nih ya. Masya Allah. Mereaksi ngambil lemak-lemak tadi jadi energi. Gitu. Malah jadi energi. Oh, makanya sore hari ketika olahraga malah seger. Oh gitu ya. Pas Ramadan. Wah harus coba nih Karena Coach. hormon apa?
hormon beta morfinnya keluar. Beta Rasa morfin. bahagianya. Karena hormon beta morfin itu keluar ketika kondisi terjepit dalam tubuh kita. Oh gitu. Oke, memaksa tubuh untuk Maksa Ya, tubuh. untuk wow. Gitu. Jadi bergeraknya maksimal kan gitu. itu olahraga apapun sama. emang, ya sebenarnya sama. Secara Cardio prinsip juga sama. boleh. Mau Secara kardio sama. mau angkat Kardio beban ya. boleh, latihan beban boleh, tapi kan ya tentunya disesuaikan lah dengan Kemampuan. masing-masing. Karena gini prinsipnya, olahraga adalah tergantung individunya. Oke. Jangan Oke. sampai kita pengen dilihat tampil oke, olahraga sekuat mungkin gitu kan, tapi tidak kita memperhatikan kondisi kita. Kemampuan Jadi kita kalau juga, Coach, iya, jadi tergantung kemampuan kondisi tubuh kita. Kalau kita memang dirasa lagi fit, lagi oke ya geber apa salahnya. Ya. Tapi kalau lagi enggak ya tubuh kita yang bisa meresponnya gitu loh. Oh, Jadi memang gitu, ya, harus ya. benar-benar diperhatikan itu juga sih. Dan tiba-tiba mau ultra lu. Lari. Ada Dulu. stepnya dulu, jangan langsung ke ultra, maratonnya dulu. Jangan pakai ambulan Jarak dulu pendek ultranya. dulu. Tren tuh yang olahraga tuh pakai dumbbell terus cuma kayak gini-gini doang. Oh, Nah, Itu apa tuh namanya? Kardio plus itu ya, iya. campur. Jadi kardio plus latihan beban. Latihan beban. Sebenarnya begini ya, jadi kita kadang-kadang harus cerdas nih melihat informasi di media sosial ya. Iya, betul, Coach. Artinya kan itu satu gambaran instan sebuah program latihan orang yang mungkin istihati masing-masing. Oke. Iya, di masa-masa. Tapi secara saintifik kita juga harus lihat literasinya. Oke. Supaya apa? Karena olahraga ini kan eksesnya cedera. Yes. Cedera itu emang dicari. Kan ada Oh, istilah gitu? di olahraga itu namanya no pain no gain. Ya. No pain no gain. No pain, no You gain. mau jadi sesuatu, badan mau keren ya memang harus ada pain. Harus sakit gitu ya. Harus ada rasa sakit. Iya sakit banget lagi kalau lagi. Ya. Pantesan Berakit-rakit ke hulu, renang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, kalau sakit jangan berenang. Iya, emang gitu. Kayak gitu ya. Salah. Kan Tambah pilek. istilah motivator gini, lo mau sukses ya, ya. tapi nggak ada kerja kerasnya, nggak sakit-sakitan, nggak mungkin. Yes. Harus fokus, kerja keras, hard worker gitu kan. Emang lu cipong apa? Kita bukan Langsung pesulap ya kan, nggak ada yang instan semua. Sama membentuk badan mau sehat, yang tadinya masalah sistem pembuluh darah, mau dia harus kerja keras, dia lawan rasa malesnya. Wah, itu Dia betul. harus fokus, disiplin, ya kan? Jadi untuk untuk latihan-latihan seperti tadi untuk nggak bisa instan, Betul, harus betul, ada betul, progress, betul. harus sesuai Ya. dengan literasinya. Soalnya generasi saya nih laku obesitas nih. Tapi nggak apa ya, semoga ada Suspek ya, Enggak masalah. suspek. Memang nggak begitu awarenessnya tentang kesehatan itu kurang, Pak. Cuman memang kerasa nih sekarang ketika mulai tidur nggak nyenyak, sakit kaki. Kenapa sekarang mau mati Iya, ya? sama kan. Ini kalau kita nih Bersila dikit keras. Tapi betul. tapi intinya faktor lingkungan tuh berpengaruh. Kalau Lingkungan, gaulnya Coach. dengan kayak gini ya malesnya jalan terus nih. makanya. Makanya kita undang supaya ini aduh. nongkrong makan. Kita nih minum. Ngobrol makan, abit podcast juga makan. Iya, kita nih coach sobat tahan lapar dan dahaga doang. Pengennya mager-mager tapi semoga kalau dengan ada coach Rojak, coach Devrizal dari bawah dari panggil, ayo olahraga. Makanya kalau ngomongin makan ini berarti kan ada yang nggak bener nih. Iya. Nah kalau puasa itu kira-kira makanan apa coach-coach yang sebenarnya bisa ngebantu juga gitu. Yang ideal ya, yang Jadi kira-kira buat tuh olahraganya bagus juga gitu. dia dapat energi, buat puasa juga dapat energi gitu. Betul. Oke, ya intinya sih untuk makanan sendiri pastinya yang tadi sudah dibilang ya faktor gizi seimbang itu harus terpenuhi. Gitu. Jadi bukan hanya sekedar karbonya dibanyakin, ada proteinnya juga, seratnya dapat, gitu, mineral dan vitaminnya juga dapat ya. Kalau kita sahur aja kan sebenarnya menu kita bisa nggak harus yang mahal-mahal gitu kan. Oh gitu coach. Tapi bisa dapat komplit gitu. Ya misalnya kalau udah karbonya misalnya dari kentang atau nasi, jangan pakai mie instan lagi gitu. Itulah Ini memang. kadang-kadang mie instan pakainya nasi gitu kan. Tinggal tambah tahu tempe untuk vitaminnya, Protein untuk ya. proteinnya Nugget, gitu. Nah, betul. Kayak ibu-ibu nugget itu zaman dulu. udah nggak bagus banget gitu kan. Terusnya tinggal tambah buahnya. Buahnya. Jadi memang harus seimbang dan pastinya pemenuhan kebutuhan air putih itu harus Air putih ya, betul, cukup juga gitu untuk menjaga dehidrasi kita. Ada stigma kalau makanan sehat tuh mahal. Bener gak sih? Iya betul, healthy food kayaknya mahal. Tadi udah disebutin tahu tempe mahal nggak? Oh iya ya. Nah, Sekarang gini nih, ya kan? Kita makan nasi uduk nih, Nasi uduk. 12.000 Ya, 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 kan? ya. Iya. Saya tanya, telur satu biji berapa? nah 2.500, 2.000 lah, 2.000. 2.000. Jadi kalau 10.000 dapat berapa?
5. Itu lebih sehat daripada nasi Oh uduk. iya lagi. Tapi saya bisulan kalau kebanyakan telur. Ah itu mitos gak sih? Bisulan, makan telur kalau- bisulan? Ya sebenarnya kan masing-masing kita punya Masalah, bro. ya. Alarm Jadi tubuh. gini, biasanya telur itu bisa mengakibatkan macam-macam, ada mata kena gitu kan. Iya Itu iya. biasanya proses masaknya. Yes. Oh proses Proses masaknya Ya, coach. jadi masaknya Oh. mungkin terlalu setengah matang juga nggak bagus. Oh gitu ya coach. Jadi emang harus matang sempurna ya. Udah itu mungkin kurangin kolesterol apa kuning telurnya. Iya. Oh, iya, itu itu. sobat bisulku. Sobat bisul. Karena dia kolesterolnya kan agak tinggi. Pengalaman kayak ini pengalaman. Sering-sering Pak, ya, pengalaman. Itu dari saya, tuh saya manis saya sama. Iya. Dua Jadi bisulan ya kalau telur. makan sehat itu tidak mahal sebenarnya. Tidak mahal ya coach Iya. ya. Yang mahal itu kalau belinya online, Bro. Iya. terus Mahal kalau package-nya. lagi nggak punya duit, intinya Iya. gitu. Kalau Kalau lagi punya duit, apapun jadi murah. Ya. Yang tebal dulu. Ya, betul. kalau persepsi kita makanan sehat tuh steak ya kan. Iya betul coach. Ayam dada putih, Ayam dada. apa gitu ya Coba dimasak. ayam beli tuh di berapa mart-mart ya kan. Iya iya Ada iya. yang 30.000 satu ekor. Betul. Itu makan sehari sendiri. Iya, seekor ya. Plus Iya, ya. pengolahannya sih coach ya. Jangan sampai kita udah beli bahan makanan yang menurut kita oke nih Iya. gitu. Oh ini kandungan gizinya bagus. Tapi cara pengolahannya misalnya dengan digoreng kan kurang sama juga bagus bohong. juga gitu Iya, loh. iya, iya. Bakar atau rebus ya? Di steam, di Bakar rebus, jangan, Pak. kayak Disemur. gitu. Oh ya? Ada direbus juga, direbus juga semur betul. Gitu. bagus. Jadi Dipanggang. memang cara pengelolaannya juga harus kita perhatikan. Dulu saya pernah program tuh ya sampai 3 bulan tuh 15 kilo ya turun ya. Udah makanan saya tiap hari itu ayam, tempe tahu, kentang itu aja disemur. Oh. Tiap hari. Itu 15 kilo tuh sebulan dimakan. Sebulan tuh Iya, coach. dulu gue Pagi sore makan itu. Aduh. Boleh coach. diet keto dulu gue pernah. Lu pernah keto juga? Pernah dari Pernah kok, gua 60. gagal tuh, gua. Kan idealnya 50-an turun 10. Cuman setelah menikah jadi keto. Orang Lauk keto. gitu. Iya, keto. Tapi menarik ini coach. Kita kan orang Indonesia tuh persepsinya tuh kalau makan itu harus nasi. Nasi ya. Karena kalau makan ayam doang, pikiran kita tuh kayaknya nggak kenyang. Itu salah nggak sih coach kayak gitu? Gila, mohon dijelaskan coach. Mau Ya, dijelaskan. persepsi yang salah menurut saya. Gitu. Salah itu. Thank you. Iya, Wrong, bro. Sumber karbo tadi kan udah disebutin banyak, bukan hanya Iya, sekedar iya, nasi iya. kan. Bisa mie juga bisa jadi sumber karbo. Betul. Tapi yang mie-nya yang dari misalnya tepung gandum seperti iya, itu. iya, Itu juga tepung banyak gandum. kan gitu. Tuh roti tepung gandum bisa jadi sumber karbo gitu kan. Jadi bukan hanya nasi, singkong dan lain-lain itu juga bisa. Kan juga banyak catering-catering yang menu-menu diet. Ini yang mahal. Ini yang mahal nih Yang katanya. mahal itu. Yang mahal gini. Oh nggak ada iklan ya. Ada di running text nih. Hubungi. Tapi tadi tuh coach. Jadi gini tadi gimana, coach? persepsi nasi itu terjadi ya menjadi kebutuhan pokok orang Indonesia Iya, itu iya, tahun 80-an. Yes. Sejarahnya. Sejak swasembada pangan yang dilakukan oleh pemerintahan pada masa itu. Sebelumnya coba nanya bapak kita, nenek kita. Nek, dulu makannya apa? Oke. Singkong. Oh iya jagung. Ubi. Jagung ya. Iya, jagung. Betul. Jadi panganan dulu ya bicara karbohidrat itu bukan nasi. Nasi itu dulu mahal, dianggap mahal. Beras mahal dulu tuh ya. Dan dalam sisi kesehatannya, ya, di ilmu nutrisinya, nasi ini indeks glikemiknya tinggi. Oh, ada Oh gula iya, ya. iya pasti Ah, sih. Jadi Iya. gulanya tuh sempurna. Jadi ketika masuk ke dalam tubuh, gulanya sangat tinggi. Ya, dibandingkan dengan roti, bahkan bandingin kentang, Iya, 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 bandingin ubi. Enakan ubi, ya kan? Ubi enak Maka, ya, betul. Ya udah itu keluarnya di mana-mana. Itu Keluarga. gak kelihatan, tapi terasa memang. Tapi membunuh itu ya. Tapi ya Pak, gue Udah juga itu manis lagi. Manisnya Manis, itu ya, bukan ya. gula putih gitu. Iya, Dia manis gula alami. murni alami. Betul. Nah, jadi persepsi tadi bahwa misalnya nasi itu menjadi makanan yang edik ya, karena memang gluten itu atau gula itu ketika masuk ke dalam tubuh menstimulasi hormon insulin. Oh, Nah, hormon iya, insulin iya, ini kalau terproduksi banyak, maka membuat tubuh kita adiktif. Oh gitu. Ya. Jadi edik terhadap makanan yang lain, akhirnya mau makan lagi. Cobain makanan Padang. Ya kan? Padang iya tuh Padang tuh. Udah lauknya mantap ya, lama. Lama banyak. Lama bano, lama bana. Padang nih. Tambahin lagi tambocie kan. Tahu sih. bener lagi nama nasi nama lauk. Tambah pakai kuah. Kacau itu. Kuahnya yang kental. Aduh. Tambah nasi, tambah lauk, tambah bil. Makin panjang Iya, makin bilnya. Nama masalah iya. Bil. Tapi kalau kebanyakan nasi dan gulanya kayak gitu jadi lemes dong. Jadi lemes otomatis. Oh, gitu. Karena kenapa tadi hormon insulinnya produksinya tinggi. Terus biar Bukan nggak buat kita lemes. lemes sama dehidrasi bulan puasa Jadi, tuh
Oh jadi makanya gini, makanan kita, pola makan ya. Pola makan, pola Pada saat makan. Ramadan itu ya pagi hari itu, kalau yang mau diet Ya. kan Rasulullah sebenarnya bilang karena sahur ini kan di luar siklus makan kita. Iya, Oke. betul. Ya, Iya, makanya iya. minimal air putih. Iya. Minimal. Kalau you kuat nggak makan sahur bagus, apalagi mau program nih. Ya, tapi kalau mau makan udah makan yang ringan-ringan. Betul. Ya, tadi kayak buah-buahan, Kurma. kurma. Kalau Rasul kan kurma 7 tuh. 7 kurma gitu. Ya, jadi bagusnya itu. Kalau yang mau agak panjang makan protein, telur, di omelet nggak apa-apa. Nanti pakai minyak misalnya pakai butter. Butter ya. Lebih sehat daripada digoreng. Nah, dua butir atau 3 butir cukup lah. Iya. Kemudian tadi tambah nutrisi mineralnya sama vitaminnya itu dari buah. Buah. Kan buah 1 buah, apel atau apa. Atau pisang gitu Udah ya. cukup tuh, air putih yang banyak. Kalau mau olahraga pagi, air putihnya supply banyak. Banyak ya. Tapi nggak langsung berurut tuh dari jam 3, jam 4 menjelang mau Imsak. sahur selesai. Iya, Nah, iya, itu cakep tuh badannya enak. Jadi persepsi sahur loading dengan banyaknya makan itu salah ya. Pantesan saya tuh gampang ngantuk. Kan efek nasi putih gitu. Coba Iya. makan siang kita di luar puasa ya. Iya, Habis benar. makan nasi padang atau nasi kotak ya yang Iya, kotak-kotaknya ya. iya. Pasti bawahnya apa? Ngantuk, betul, iya. Jam rawan itu. Coba deh makan protein kan nggak ngantuk kan? Enggak. Ya, ya. Nah, ini pengalaman energi. sahur tadi. Karena insulinnya nggak terproduksi. Tuh, gitu. protein guys. Dia nahan. Insulin Jangan nggak keluar. kayak kemarin puasa nyabu. Apa tuh kok nyabu-nyabu? Ada orang jadi tahan lapar, melek ya kan. Nyabu dia ditangkap bulan puasa. Saya pikir nyabunya lapan bubur nyabu. Enggak, itu enggak benar itu. Yang benar tuh protein. Tapi ada beneran ya? Beneran ditangkap. Ada beritanya itu ya? Ada pejabat juga ditangkap gara-gara Dia puasa tuh. buat puasa katanya biar kuat puasa. Bener banget. Tapi coach, kalau kita minumnya air dingin terus sebenarnya bagus nggak sih Iya. kayak gitu? Jadi kan gini, kalau minum air dingin ketika suhu tubuh kita sudah netral, misalnya kalau saran saya pas berbuka, itu jangan dingin dulu. Oh gitu. Kenapa coach? Karena kenapa? Suhu tubuh naik, Lagi panas Oh. ya. lagi hot. Kontra. Iya lebih hot dia karena ya kan tidak makan nih. Maka terjadi pemanasan warm. Mesin. Tubuh kita. Iya. Kan fat terproduksi tuh untuk menetralisir gula di dalam darah kita supaya kita tetap berenergi pada saat siang hari, sore hari ini menjelang sore nih. Iya. Nah, pas mau berbuka harus yang hangat dulu, yang netral dulu. Sudah conditioning baru makan es campurnya itu habis nanti agak berapa menit. Agak adem gitu ya. Udah adem dulu, udah minum air hangat, udah ada asupan, udah bereaksi lagi tubuh kita kan. Karena kan selama berapa jam ini nih, lambung kita istirahat nih. Betul. Tiba-tiba dikagetin air dingin, tiba-tiba minum soda. Wah, bahaya. itu bahaya juga ya. Efeknya apa ya? Sakit perut. Jadi GERD yang mungkin ada masalah di lambung, masalah. Chaos langsung Bukan ya. kompleks, udah. Chaos itu ya. Makanya ya udah tahan dulu nih, kita dikasih campur, ntar ya skip dulu. Makanya kan pola-pola makan kita, habit kita nih memang ya kurang bagus juga gitu kan. Iya, Rasulullah menyarankan ya kurma dulu. Kurma dulu. Kurma Dulu mantap baru sih. air hangat. Baru kalau mau makan gorengan 1 gitu kan. Iya. Nanti makan sama lauk yang lain gitu. Iya, betul. Makan besar. Makanya habis makan gorengan tuh stop, tahan dulu 15 menit. Sholat segala macam baru makan besar. Gitu. Ini Ada waktu Bener, kan? jedanya, ada waktu jedanya. Karena kan tubuh juga butuh penyesuaian kan gitu. Iya, iya. Setelah kosong, Iya. otomatis kan harus ada penyesuaian lagi. Kaget takutnya. Iya. Orang kalau lama tidur juga bangun diem dulu nggak langsung diajak podcast. Iya. Pasti bingung. Hah? langsung ngaco misalnya gitu ya. Nyaho dia. Kadang iya sih, emang saya juga enaknya kalau buka kurma minum gorengan. Cuma kadang gorengannya 4, lontongnya 3 tuh. Udah makan berat namanya Ganjil itu. ya. Oh, jadi kayak ya sama aja bohong, jadi kayak kenyang-kenyang juga. Habis sholat maghrib makan beratnya baru tuh. Udah terawih chaos kita, Pak. Iya, itu chaos. Nguap-nguap terus. Iya, Jadi satu gorengan tuh kan 200-300 kalori per pieces. Ah, ngitung-ngitung. Jadi kalau 7 berarti kan sekitar 1.400. Iya. Tambah makan besar nanti 800. Wah udah sukus lagi. Kalori itu berapa harusnya sih sebenarnya? Iya, kita kebutuhan kalori kita sehari berapa Jadi sih, gini, Coach? Harusnya, Coach? tubuh kita namanya punya BMR, basal BMR. metabolic rate. Oke. Oke. Jadi tubuh kita kerja nggak kerja itu akan keluar kalori. Betul. Berapa sesuai dengan berat badan dan usia. Ya misalnya Saya 30, ya 31. 30 Iya, 30 tahun. Ya kira-kira sekitar 1.800.
Kebutuhannya atau 1.800 pengeluaran kalori. Kebutuhannya. 1800. Nah, 1.800 Kebutuhan per hari. itu tanpa misalnya workout ya, tanpa olahraga. Rebahan. Atau misalnya kerja keras. Misalnya kerjanya ngangkat-ngangkat. Fisik. Oh iya fisik ya. Nah, biasanya nanti nambah lagi sekitar 10%. Oke. Gitu. Bisa 2000-an lah. 2000-an. Nah, ya. dari itu maka ya prinsip nutrisi ini kan harus balance. Oke. Kalau kita mau menjaga saja. Tapi kalau mau nurunin berat badan maka kita harus defisit kalori. Defisit namanya. kalori. Oh, kebutuhan saya 2000 nih, maka saya kalau mau menurunkan berat badan saya turunin 1800 makanan saya. Maka akan otomatis. Nah, itu hitungannya kayak gitu. Iya. Jadi kalau misalnya mau nurunin berat badan ya hitung aja. Oh, saya biasanya kalau badan saya konstan tuh makannya 2 kali. Berarti kalau badan saya mau turun saya Sekali. makannya 1 kali atau 1 kali setengah. Porsinya gitu. Yang penting gak ada defisitnya ya coach. Iya. Iya. Harus defisit. Kebayang tuh kalau atlet UFC mau tanding harus Harus dia kering dulu kan. kering. Apa weightnya tuh harus itu ya. Sampai sakit kayak orang apa tuh ngelihat ya ampun. Mereka tuh 24 jam nggak minum air putih sama garam. Bayangin bro. Kering dong. Kering bro. Makanya banyak yang bodybuilding itu ketika habis push Iya. ya itu pingsan. Karena dehydration. Supaya apa? Supaya kering. Otot supaya kelihatan ototnya. gitu Iya, ya. Oh, muncul. Gitu maksudnya. Wah, mereka Baru berjuangnya ngerti luar ya. biasa sebenarnya untuk jadi juara tuh. Oh jadi air putih itu ternyata pengaruh ya untuk Iya, bentuk kan itu ya. Kalau kebanyakan juga nggak bagus. Makanya kalau ada informasi, oh minum air putih harus 2 liter. Iya. Nggak mesti. Sesuai kebutuhannya kita haus ya minum. Minum ya nggak harus blok gitu kan. Iya lagi. Orang kan ketika memang ya misalnya workout ya keringat banyak ya wajar. Iya, Banyak kayak Coach Rojak nih kan. Iya, Kardio. Di senam ya kan wah basah. Cucuran pasti harus minum gitu. Senam sambil ngomong. Ibu. Lebih Hebat keras. coach Rojak nih hebat banget lah. Multi talent Pak. Iya. Gitu. Tapi gini coach, ngomong-ngomong tadi tentang olahraga ya. Itu saya jujur ya, saya orang gemuk ini agak punya sentimen dengan olahraga. Coach ya. Coach Rojak gimana deh kasih tips buat kita tuh biar cinta dengan olahraga dan suka dengan olahraga apa sih? Oke, pastinya Tipsnya gitu ya. Tipsnya balik lagi dari keinginan diri sendiri. Keinginan Kalau udah sendiri. keinginan dari diri sendiri udah oke, mantap, oke, mau berubah. Gua punya body goalsnya seperti ini gitu. Insya Allah itu kalau itu udah ditanemin udah jadi penyemangat yang lain. Habis itu carilah komunitas. Komunitas yang tentunya komunitas yang bisa membantu kita untuk menurunkan berat badan. Jangan komunitasnya yang sejenis gitu. Nongkrong ngopi-ngopi ya kacau Ya otomatis apa yang udah kita niatin, yang udah kita lingkungan itu otomatis ya nggak ada pengaruhnya akhirnya ya. Nah pasti juga harus konsisten. Nah tadi Coach Dep bilang kan pasti butuh effort kan gitu. Kalau kita mau body bagus ya ada perjuangannya gitu. No pain no gain tadi kan gitu. No gain, betul ya. Otomatis ya itu harus dijaga gitu. Habis olahraga udah kita rutinkan, jadiin lifestyle kita gitu kan. Diimbangi dengan pola makan yang bagus juga. Seperti itu sih. Kalau Coach Rojak nih kan kalau lagi happy banget Pak kalau lagi jadi coach. Energik. Itu yang saya cari tuh. Coach Rojak kok suka banget ya, bisa cinta banget gitu. Ya. Itu ngomong udah berapa tahun sih coach? Bergerak. Jadi Sebenarnya saya ini SH ya. Jadi SH yang murtad. Hukum. Coach hukum. Ya. Wow. Jadi secara akademik memang nggak ada sangkut pautnya dengan olahraga. Tapi dengan kecintaan saya di olahraga, terus terang 2006 itu saya udah jadi pegiat 2006 udah pegiat olahraga ya dari spesifiknya di senam gitu. Oh, 2006. Jadi memang bukan hal yang instan juga gitu loh. Itu kita bangun, kita kecintaan kita di situ. Karena gini, sesuatu hobi yang dibayar olahraga yang menyenangkan adalah hobi yang dibayar. Jadi oh ini menyenangkan gitu. Oh ini bisa menghasilkan. Kenapa nggak kita jalanin gitu. Ya kan daripada kita ini Bonusnya juga sehat gitu kan. Gitu. kalau kita laki-laki kan enak di instruktur senamnya juga laki-laki. Nah, Iya. kalau kita masuk segala gender. Kalau laki mah aman nih ya. Aman. Langsung. Kalau ibu-ibu yang mimpin laki-laki kan agak kurang itu ya. Nah, gitu. Mas, yang senyum-senyum aja pucat. Pucat tuh. Coba ngomong dong tuh ngomong apa? Lu ada konsultasi nggak kesehatan? Gini ya sebenarnya tadi ya
saya ingin memperkuat aja. Kita harus punya goals. Kita harus tahu juga diri kita tuh gimana sih untuk memotivasi diri kita. Itu yang paling penting kan. Kayak saya motivasi, pasti banyak hal lah kita bisa kasih motif supaya teman-teman bisa olahraga. Kata-kata gitu. bijak gitu Tapi ya. kan kembali pada diri kita masing-masing. Pertama, kita harus cari alasan yang kuat. Kenapa kita harus olahraga? Ya. Oh, ancamannya nanti usia segini. Kan umur 30 tuh kita udah turun tuh. Wah. Metabolisme kita. Ya, otot berkurang 1-3% tiap tahunnya. Ketika umur 30. Defisit Berkurang. ya, berkurang ya itu ya. Sistem metabolisme kita yang namanya organ ginjal kita, hati kita menyusut 1-5% secara fungsi. Artinya apa? Metabolismenya udah lambat. Kenapa olahraga itu disarankan di anak-anak usia dini, usia muda? Karena pada saat itu terjadi pertumbuhan growth hormone namanya. Growth hormone. Mereka cepet prosesnya, cepet jadinya gitu. Cepet recovery-nya. Itu bedanya. Coba anak-anak jatuh. Ya, berantem sama temennya tuh. Cepat sehat Tuh, ya. habis itu baikan lagi. Udah Kalau nggak kita kan apa-apa. habis berantem lama ya kan baikannya. Jatuh. Kan udah main perasaan. Iya. Kalau mereka Situ ya arahnya. Blok-blokan WA dulu. kaki fraktur aja dislokasi mereka masih berapa Bisa. Ya. minggu udah Balik bisa. normal. Iya, kita lama ya Kenapa? Karena recovery-nya. proses recovery-nya cepat. Nah, jadi kalau yang dewasa ini kalau dia tidak olahraga maka konsekuensinya apa? Ya akan rentak sebelum waktunya. Wah, itu sih poin. Ya, akan jompo sebelum Iya. Jompo dini ya. Ya, nanti sholat pas umur 40 udah susah berdiri dari sujud. Ah, iya itu lagi. Sholat. Kayak tadi, ini udah lihat aja misalnya gangguan dari posisi duduk bersila aja. Keram-keram, udah kaku-kaku. Nah, Iya lagi. Sebutan. itu udah tanda-tanda kejompoan. Wah. Nah, Iya, jadi iya, iya. realita itu harus dimasukkan ke kognitif kita nih. Ke alam cerdas kita. Aku sehat. Jadi saya kondisi ini nggak ideal nih, nggak bagus. Ya, ya. Lama-lama akan semakin menyusut kondisinya. Ya artinya ya tadi saya bilang jompo sebelum waktunya. Nah, percepatannya bisa terjadi dengan kondisi saat ini lingkungan kita. Kuliner tuh luar biasa. Kuliner luar biasa Ya, betul. makanan kita udah macem-macem ya. Kadang-kadang kan kita suka entertain lah. Betul. Ada makanan yang baru, Ya. yang Ya, enak, betul, yang unik, tempat spot yang bagus, Betul. makanya acak-acakan. Iya, alasannya kan betul. Nah itu jadi motivasi awal adalah realita itu bahwa ada kondisi yang tidak ideal yang akan kita temui ketika kita tidak punya gaya hidup. Ya. Gaya hidup. Betul. Ya kan? Mindset dulu. Circle. Jadi saya pikir itu karena kita makhluk logik, kita makhluk yang secara logika ya berpikir secara cerdas gitu ya, menerima sesuatu itu yang paling penting. Yang kedua wajib dijadwalkan. Yes. Ah, itu masuk ke Wajib rundown tuh, Pak. dijadwalkan, harus masuk rundown kegiatan kita. Ada per hari. mutabaahnya ya. Bener lagi. Iya, ada olahraga. Iya, saya pernah isi lagi, Pak. Kalau di Depok harus hari 30 menit. Nah. Oh, di Depok, Pak. Wah, Depok nih. Ya jadi karena saya suruh itu. Dipandu. Jadi harus masuk jadwal. Ya kan nggak perlu tiap hari, seminggu 3 kali dulu. Kalau misalnya masih proses adaptasi 2 kali seminggu dulu. 2 kali Itu seminggu. bicara frekuensi. Ya. Frekuensi ini menentukan terbangunnya habit. Ya kan? Kalau kita semakin frekuensi terjaga, maka otomatis biasanya tubuh kita akan need. Yes. Butuh lagi, nambah lagi gitu. Kayak Jadi kenapa- kecanduan nih. Kecanduan. Kalau seronjak saya ya udah nggak bisa lepas di olahraga, dimanapun saya olahraga karena udah habit. Udah habit, Saya udah ya. ngerasain kalau nggak olahraga tuh nggak nyaman buat saya gitu. Wah, itu tuh. Jadi makan tuh jadi beban gitu. Aku ingin begitu. Dulu saya Itu mindsetnya. SMP begitu tuh. Waktu kan gue dulu ban hitam karate. Jadi ini. nggak bisa nggak gerak tuh gelisah. Nggak mukul orang tuh nggak bisa tuh. Sekarang hitamnya Kriminal. udah luntur. Udah ke muka sekarang. Aduh. Ini kalau olahraga tuh berarti harus seimbang sama istirahatnya dong. Iya. Ya. Nah itu biar punya istirahat atau pemulihan yang cukup tuh gimana? Iya. Apalagi bulan puasa. Kita waktu kegiatan ada, waktu puasanya Betul. ada. Jadi gimana ngebagi waktunya? Jadi tuh? dalam ilmu kesehatan ya, kebugaran itu bisa diraih dengan triangle. Triangle. Ya, pertama olahraganya, activity-nya. Activity. Yang kedua nutrisinya. Nutrisi, pola Nutrisi, makan, Yang pola ketiga makan. adalah istirahat. istirahat. Itu wajib tiga lingkaran Iya. ini ya. Istirahat Coach, ya? itu adalah waktu pemulihan. recovery. Jadi tidur itu regenerasi sel. Oke. Ya, terjadi regenerasi sel baik sel darah merah, otot-otot kita yang rusak. Otot kita kan tiap hari rusak. Ya. Apa? Minimal kaki. Kaki kita bawa jalan, kaki itu kan ya. ada pegel-pegel tuh. Iya. Itu pengerusakan otot. Kan numpuk badan seberat ini. Makanya teman-teman muscle ya? ketika latihan nih Muscle. push up gitu, dia sakit nih, nyeri itu pengerusakan, tapi skalanya kecil.
Oke. Nah, ketika rusak itu maka butuh nutrisi. Oke. Namanya protein untuk zat pembangunnya. Yang kedua, bagaimana dia bergantinya pada saat tidur? Disulam gitu di saat tidur tuh ya Nah, bahasanya. tidur ini mohon maaf ya bagi teman-teman yang mungkin suka shift malam. Iya, Tidur iya, iya. itu malam itu tidak tergantikan. Yes. Sama tidur pagi. dan Iya siang. iya betul. Beda. Siklus tubuh gitu. Jadi banyak yang nanya ke saya, coach, saya suka shift malam. Mungkin ada yang security atau di pabrik gitu ya. Gimana coach? Saya bilang ya manusiawinya nggak boleh tiap hari Anda shift malam. Oh dulu pas kuliah kacau sih. Oh, kalau nggak apa yang terjadi ya tubuh Anda akan rusak. Sel-sel Anda tidak berganti. Jadi sel-sel Anda sel-sel rusak yang kepake, yang ada gitu. Karena tidak Tidak diregenerasi. terjadi regenerasi gitu. Tidur minimal tidur tuh berapa lama tuh? Jadi buat orang dewasa itu ya sebenarnya 4 jam cukup. 4 jam cukup. Oh ya? Asal berkualitas. Ini masalahnya kan ada 4 Nah, jam nggak kualitas. betul. Orang nggak berkualitas 4 jam ini kenapa? Karena denyut jantungnya tinggi. Oh gitu dah. Iya, denyut jantung tinggi karena kenapa? Pembuluh darahnya kotor, banyak kolesterol. Wah. Jadi berlinear dengan ketidaksehatan kita. Gitu. Lagi balik ke makanan, balik Jadi ke pas pola tidur itu ya. detak jantung masih kenceng nggak bisa tidur. Harusnya melambat ya, ya. Mas? Harusnya Harus melambat melambat. dia. Yang bisa melambat siapa ya? Ketika pembuluh darahnya bersih. Lancar. Jadi orang yang debar-debar tuh susah. Apalagi lagi masalah gitu ya. Berantem sama Panik. istri. Baru tuh. Oh iya Dia iya. nggak bisa tidur. Iya Karena benar. deg-degan ya. Oh mana nih? Pasti. Kadang lagi tidur aja mimpinya mimpi buruk. Dikejar-kejar orang gila betul, gitu betul, kan. betul. Iya betul. Biasanya kalau karyawan minggu ketiga. Oh iya, udah mulai kering tuh, udah mulai nunggu gajian lagi lama Aduh, gitu. gimana nih? Stok udah habis. Oke, ini ada pertanyaan dari netizen nih. Ah. Katanya banyak yang takut latihan kalau waktu puasa itu malah penyusutan otot katanya. Benar gak sih? Atau ada cara buat tetap ngejaga otot tuh gimana? Ya, jadi sebenarnya olahraga itu ya, ketika pada saat olahraga kan tadi 2 hal. Ya, pembentukan otot Ya. dan juga kardio. Penguatan itu. Jadi aerobik dan anaerobik. Aerobik dan Kardio tuh ngancurin ya? Kalau aerobik itu kan stimulasinya otot jantung. Oke. Ya. Nah, dia ketika sudah habis energi, maka yang diambil adalah protein. Nah, itu yang mengakibatkan kurus, kering. Nah, makanya sebenarnya tadi tergantung olahraganya. Kalau mau olahraganya kardio, maka malamnya asupan proteinnya harus lebih tinggi. supaya bisa itu ya tadi Ya, supaya menggantikan, mengimbangi mengimbangi, tadi betul. aktivitas fisiknya pada pagi hari atau sore hari. Nah, kemudian yang kedua yaitu anaerobik, penguatan otot gitu. Nah, strateginya penguatan. bagaimana nih supaya nggak nyusut pada saat saya berpuasa? Ya, otomatis Anda harus loading protein dari sahur, buka puasa sampai taraweh juga berimbang. Oh Ya, iya. apalagi yang tipe badannya kurus. Tipe badan orang kan ada 3. Ada ekto, meso, dan endo. Ekto tuh yang kurus. Oh, ada. Makan banyak gak gemuk-gemuk. Ah iya itu tuh. Oh ini kan makan banyak. Cetakannya udah gitu gitu. Iya. Cetakannya Kosojek udah ya? kayak Kosojek gitu. tuh bukan ya? Saya ekto. Oh, kan? Itu. Saya ekto. Kita nih tulang apa kecil nih? dia. Tulang Tulang kecil. kecil. Nah, ada yang meso menengah. Saya. Ya, Nah, pokoknya siapa tuh proporsional, dia nggak berat badannya nggak nyampe 100 lebih gitu. Aku. Yang ketiga endo. Saya endo dia. Tulang besar. Dia bisa 100, 140, 200. Kalau orang bule kan banyak. Iya, iya. Oh, iya. 200 kilo ya kan. Kalau gini ngakunya endo dia. Iya. Lagi begitu ngakunya endo. Cuma masuk tulang besar. Ah gitu ya. Tulang Kelihatan besar, Bang. cuman tadi mungkin makannya nggak tahu lebay banget gitu ya. Ah, iya. Tapi suatu saat ketika nanti metabolismenya udah turun, Bisa makannya dibentuk. lebih, bisa big, Lebih gede lagi. bisa Iya. gede. Wah. Tuh. Anda nggak sadar gitu, bisa masalah. Itu Karena kancing. tadi saya bilang beriring dengan pertambahan umur, metabolisme semakin menurun kan daya serapnya juga udah nggak makin Berkurang. Ah itu betul. Gitu. Itu kancing kalau bisa ngejerit malah gitu. Oh, bahaya nih. Tapi Dik, kok mau nanya Coach Ojak nih. Kalau Ojak, boleh. dari netizen juga nih. Kalau mau nurunin berat badan itu lebih baik olahraganya itu sebelum atau sesudah buka ya. Karena ada yang bilang tuh efektifnya itu sebelum, tapi kalau habis buka lebih aman. Ya, kalau untuk Gimana? tujuannya Fat menurunkan loss. berat badan sih Ya. emang bagusnya sebelum berbuka. Oh, gitu. Karena lebih efektif pembakarannya. Skipping bisa, skipping. Bisa banget. Ya, tinggal di durasinya dimainkan, repetisinya dimainkan ya. Kalau untuk setelah berbuka itu hanya antisipasi. Karena gini, berolahraga setelah berbuka otomatis kan lebih safe dalam artian dia tidak terdehidrasi gitu Oke. kan ya. Karena cairan kita banyak keluar. Ya. Kita bisa minum kapan aja. Betul. Intinya sih gitu kalau Iya, sudah iya, berbuka. Berbeda dengan saat kita berpuasa gitu kan. Nah,
yang tinggal disiasati adalah bagaimana olahraganya maksimal tapi cairan kita juga tidak terlalu banyak terbuang gitu. Otomatis kan selain dari durasinya intensitasnya itu kita jaga gitu loh. Yang mungkin tadinya kita mau aerobik, saya biasa aerobik misalnya 1,5 jam. Gitu. Itu udah gobios biasanya gitu kan. Dengan apalagi gobios sudah keringetnya kemana-mana. Jarang mandi Pak. Gobios. Iya. Dengan high impact misalnya gitu. Nah, dengan kita berpuasa ya misalnya time-nya masih tetap 1,5 jam kalau kita masih kuat ya. Tapi ya cukup di middle impact-nya gitu. Dengan batas kemampuan kita lah gitu lah. Setidaknya cairan yang terkuras juga tidak begitu banyak gitu. Itu sih perbedaannya itu aja sih. Jangan ngoyo gitu ya. Seperlunya. Nih terakhir pertanyaan dari netizen terakhir. Benar gak sih latihan angkat beban waktu puasa itu justru bisa ningkatin kadar hormon stres atau kortisol yang beresiko nyebabin katabolisme? Kalau iya, gimana tuh strateginya buat tetap latihan tanpa ningkatin stres berlebih di tubuh? Iya. Jadi gini, hormon tubuh kita kan ada hormon. Hormon itu reaksi. Dari kondisi tubuh kita, misalnya kita treatment stres juga bisa ngeluarin hormon. Hormon kortisol juga itu hormon stres kan. Kan ada masalah segala macam. Bad mood lah gitu. Ya. Jadi pada saat olahraga ya memang yang keluar sebenarnya bukan hormon stres banget, ada epinefrin, kortisol juga keluar. Nah, cuman dia akan diimbangi dengan apa? Keluarnya hormon endorfin. Kebahagiaan. Hilangin sakit. Endorfin. Iya, hormon kebahagiaan namanya. Ya misalnya nih, habis dapat gaji kita seneng. Bahagia kan. Endorfinnya lagi banyak tuh. Seger kan gua gagal. Itu sampai tulang ekor ngilu tuh biasanya tuh. Saking banyaknya ya. Saking bahagianya ya. Kalau Rajab tuh habis senam gitu, seger dia. Dia hormon endorfin. Dia diimbangi tuh. Untuk awet muda ya. Jadi, ketika hormon stres keluar, dia dibarengin dengan hormon endorfin. Nah, supaya kortisol nggak keluar banyak, makanya ya tentu semua olahraga harus menggunakan program. Latihannya jelas, sesuai dengan kemampuan. Iya, itu Tuh. poin. Ya teman-teman misalnya nih, baru mulai nih. Ya kayak tadi misalnya coach skipping gimana? Skipping bagus, tapi you harus punya kekuatan otot yang bagus. Karena kenapa? Itu kan jumping. Ya. Jumping high energy. Like energy. Ya, Beban tubuh cepet semua memang dipakai. ngurangin, membakar cepet gitu. Cuman masalahnya ini menerima Kuat compression nggak, atau ya. tekanan itu kuat gak ligamennya. Jadi untuk beginner apa ya udah jalan tempat dulu misalnya. Jalan tempat setengah jam juga gombios ya. Lumayan. Jadi itu kemudian ya sama seperti workout yang ringan dulu. Ya kalau latihan squat squatnya pakai kursi. Oh, Ya, naik sambil kursi. duduk, Ya, berdiri, ya. duduk, berdiri. Oh, itu juga bisa olahraga ya. Iya Cukup boleh. ya coach itu ya. Itu aja diulang-ulang berapa set gitu kan, kaki akan kuat, ligamennya kuat. Gitu Nguatin kan. pondasinya dulu Nah, nih. Iya. Kuda-kuda ya. Kuda. Makanya kalau di gym-gym tuh cewek-cewek kan senengnya latihan squat. Kenapa? Squat itu bisa meningkatkan hormon estrogen buat wanita dan testosteron buat laki-laki. Padahal dulu Tambah kuat. Bonusnya. Sekarang juga banyak tuh teknologi udah makin canggih. Ada yang buat apa namanya sedot lemak kayak gitu. Oh iya. Orang yang malas olahraga ya kayaknya ya. Tapi itu efektif sebenarnya coach. Bahaya gak sih? Jadi gini, Sedot ya, lemak gitu ya. namanya sedot lemak kan ngeluarin lemak nih dengan cara yang abnormal. Instan. Iya, betul. Dengan cara abnormal ya. Pertama, esesnya apa? Ngerusak sistem. Yes. Wah, itu betul. Apapun kondisinya ngerusak sistem. Ya karena tubuh kita kan punya sistem metabolisme tadi tuh ya. Metabolisme untuk membakar lemak ya caranya bagaimana? Ya defisit kalori, maka akan lemak diambil karena lemak itu adalah cadangan makanan. Oke. Ya friend, Ya. ini lemak ini cadangan. Cadangan. Dia keluar ketika kekurangan. Glikogen tuh energi di pembuluh darah. Ya, jadi itu. Nah, ketika disedot lemak ya otomatis ya kan akan ada kerusakan metabolisme. Yang kedua akan kembali lagi. Ya kan ketika dia gaya hidupnya masih sama, pola makannya masih sama, itu nggak akan berubah, dia akan tetap gemuk lagi. Nah, sekarang ada lagi cara tuh berapa artis ya. Ya. Sama Melly Guslo, terus ada berapa artis dia Potong usus. Lambung. lambung. Oh, lambung. Lambungnya diperkecil. Caranya gimana? Jadi makannya sedikit kan? Ada ini. Satu suap Ya kenyang. makanya nggak kuat banyak langsung begah dia. Dia mah langsung ketekan gitu. Itu bahaya coach itu ya. Hah? Maksudnya Ya, secara otomatis ya pertama ketika dia makannya dikit kan malnutrition. malnutrition dia. Iya, nutrisinya kurang buat tubuhnya. Bisa jadi ntar semakin ini keriput. Ya kan buat kulitnya jadi kering segala macam apalagi udah berusia.
Ya itulah. Ya Begitu ada ya. pilihan-pilihan ketika kita mau cara yang instan, ya konsekuensinya itu. Yang natural butuh waktu, butuh effort yang lebih. Butuh motivasi yang terus-menerus. Wah, Makanya betul. buat anak-anak muda yang memang belum konsisten ya Yap. olahraga, terus banyak afirmasi. Afirmasi, Khususnya di betul. kognitifnya. Lihat realita orang yang nggak jaga kesehatan ketika dia sakit segala macem. Oh masih muda kan emang masih segar karena Anda masih punya kemampuan lebih, masih punya cadangan yang lebih gitu ya, masih power lah gitu ya. Iya. Tapi nanti kalau udah tua ingat itu. Nah itu. Ada konsekuensi-konsekuensi Dampaknya terhadap ya. gaya hidup yang dibangun masing-masing. Karena memang olahraga itu adalah investasi jangka panjang. Ah, itu Gitu. Itu dia sahabat-sahabatku, guru-guruku. Sahabat. Sobat buncit. Ya seru banget ya. Gimana seru kan? Aduh, saya jadi pengen olahraga langsung. Iya, Mau pusap langsung ya. Habis ini jangan naik klip ya. Iya siap. pelan-pelan lah. Langsung ya. Mulai dari sedikit dulu, yang penting mulai dulu. Yang kecil dulu. Ringan-ringan dulu. Lihat kemampuan dari coach ya. Dan yang paling penting tadi ada kesimpulan tuh Pak. Rasa lapar, rasa sakit dalam olahraga apa itu penting justru ya. Iya. Itu yang justru membuat tubuh kita jadi siap Bereaksi, ya. Itu nggak cuman jadi harga yang harus dibayar, tapi memang ada tujuannya. Tujuannya. Iya. Makanya lapar dalam puasa itu ternyata bagus ya. Yoi. Biasa ya, saya pikir kita hanya sekedar lapar saja, padahal lapar tuh ada manfaat. Fungsinya bukan hanya aspek sosialnya gitu. Ya. Karena dengan lapar itu maka tubuh kita akan bereaksi untuk survive. Survive. Itu yang penting. Sel-sel rusak juga bisa tergantikan. Oh iya. Oke, kalau begitu guys, Keren ini banget. ada sebelum kita tutup, Wis. dengan begitu banyaknya ini kita Ada apa lagi nih? Segmen ini kata-kata nih. hari ini. Segmen kata-kata hari Dari ini. apa yang kita aduh. obrolkan hari ini, kita bisa mulai dari sobat parkir dulu ya. Ayo, apa kata-kata hari ini? Kata-kata hari ini, tidak ada proses yang mudah untuk hasil yang indah. Ngeri. Dari berapa episode nih? Ini keren nih tanpa. Lu gak pakai contekan kan Bang? Enggak ya? Mantap. Ya. Ada juga. Iya bener. Oh Astagfirullahaladzim. iya ada. Gimana? Kirain terinspirasi dari kita Itu gitu kan. makanya sobat parkir. Dia selalu punya colongan dia. Mau ya coba? Iya boleh. Kalau kata-kata hari ini dari saya, mensana in corpore sano. Mensana in corpore sano. Itu bahasa Latin artinya di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang Pelajaran biologi SD dulu nih. Yang indah kata-kata terakhir. Udah meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un Dulu dong. gue. Kata-kata hari ini dari gue adalah berhenti makan sebelum kenyang. Woi. Itu penting karena kan berlebihan juga bahaya. Ya. Iya. Coach Ojak. Kalau saya mau awet muda olahraga. Udah itu aja. Iya, boleh. Mikir nih kayaknya Kalau kata saya gini Ada, Bang. ya. Teruslah bermimpi. Ya. Oke. Bisa jadi salah satu mimpinya menjadi kenyataan. Yeay. Terakhir. Kalau saya olahraga itu buat tubuh harus bengis kadang-kadang. Biar bisa tumbuh kiris. Tinggi kurus. Relate ya. Salah ngomong ya, slip down. Oke gitu Terima kasih guys. buat Coach Jeffrey dan Oke. Luar biasa. Luar biasa terus sekali. Insya Allah lah kita ketemu lagi nanti ya. Ya siapa tahu Siap. Obrolan kita ada manfaatnya juga Pak. ada. Solusinya di Coach Ojak sama Coach. Lah solusi jangan action. Action. Manfaat mah ada. Jadi emang siapa tahu season depan perutnya udah. Solusinya dijalani. Nah. Bukan sekedar omong-omong. Kalau ini masih omon-omon. Oke guys, kalau kalian suka di like videonya, di subscribe, dan bisa kemana kalau mau? Oh iya kalau mau di follow, kalau coaching. mau belajar di mana Coach? Iya. Oh, Coach Jeffrey dulu deh. Ya, jadi kita ada tempat nih. Nah, Di mana tuh Di- Coach? Punya base camp? MD Building ya. Ya, MD Building. Belakang Cimatupang tuh ya. ada MD Fitness. Ya. MD Fitness. MD Buka Fitness. tiap hari. Buka tiap hari. Nah, pagi ada, sore ada, malam ada. Malam juga ada Coach. Ada habis membershipnya maghrib. coach. Membershipnya Membership. murah meriah banget. Berapa coach? Jadi cuma 125.000. Ini murah amat. 105.000 bro. Katanya juga langsung dapat ini juga dapat latihan coach dari coach juga ya. Oh, Coach? Ya langsung ada dilatih coachnya. sama Wih, enak banget kalau dulu bayar itu. 125.000 daripada lu langganan besok apa ah, mending daftar ah. langganan gym. Satu lagi ada di Depok. Nah. Ada Depok. Nah, di Depok Gor Kesang yaitu tempat saya langsung ya. Oh, di mana itu Coach? Itu di Beji. Loh, Daerah seorang Beji. Beji Coach. Ah, Wah, iya, seorang kukusan datang ke ini. tempat saya dong. Oke. Siap. Kukusan
Cek Instagramnya aja berarti. Iya. Gimana Cek Instagramnya? Instagram saya di Devrizal Siregar. Devrizal Siregar dan Mas Dan Rojak? di Coach Rojak. Atau kalau misalnya mau yang deket-deket di lingkungan banyak datang ke titik-titik senam. Nah, setiap minggu tuh Di biasanya. kelurahan tuh. Kelurahan atau member-member senam kita juga banyak titik senamnya. Biasanya ya. kelurahan sobat-sobat jompo. Kalau saya senam ngincer koplonya aja ya Bang. Oke guys, itu dia episode kali ini. Semoga bisa jadi inspirasi buat teman-teman di rumah ya, bisa ikut nongkrong nemenin kita di sini. Kita juga nemenin teman-teman buat persiapan berbuka. Ketemu lagi lain waktu ya. Di ngabuburit berikutnya. Yoi, ya sampai ketemu di showcase berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Will Oke. Smith.